Hai guys, sekarang aku mau mainin piano sambil nyanyi. Judulnya Fokus Whistle. Dengerin ya. Jasmine, seorang anak berusia 6 tahun yang multitalenta dan sangat aktif. Di usianya sekarang, Jasmine sudah bersekolah setingkat kelas 3 SD. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan Jasmine setiap harinya, mulai dari homeschooling, les sempoa, les Mandarin, les Inggris, kelas acting, kelas dance, les vokal, les piano, les drum hingga berlatih taekwondo. Di sela aktivitas hariannya yang sangat padat, Jasmine masih menyempatkan diri untuk ikut berbagai perlombaan dari mulai modeling hingga perlombaan sains. Sudah banyak pula piala dan penghargaan yang telah diraihnya. Sekarang kita ikuti cerita singkat perjalanan Jasmine dalam mengikuti berbagai perlombaan, dan kita juga akan tahu piala apa saja sih yang sudah diraih oleh Jasmine. Yuk ikuti ceritanya. Alasan saya kenapa Jasmine itu diikutkan lomba ya, selain dia supaya terbiasa dengan yang namanya berkompetisi, karena di setiap perlombaan itu pasti kan ada yang lebih keren, ada yang lebih hebat, ada yang lebih pintar, sehingga Jasmine lebih termotivasi lagi untuk melakukan hal yang lebih baik dari yang sudah pernah dia lakukan. Dan selain itu juga dia jadi bertemu dengan banyak orang gitu kan, terbiasa dengan yang namanya kekalahan dan kemenangan gitu sih. Tantangannya saya memang sibuk ya mencari lomba-lomba apa sih yang cocok untuk Jasmine gitu kan. Nah setelah saya dapat perlombaannya apa, ya tentu di sini ada tantangan ya buat berlaku untuk semua orang tua. Mungkin dari segi ada biaya pendaftaran, ada waktu yang harus kita istilahnya sediakan gitu kan. Belum lagi bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak kita tentang sebuah perlombaan gitu. Jadi tantangan yang terberat itu adalah ketika anak kita itu tidak mendapatkan juara gitu kan, gimana supaya dia bisa menyikapi kondisi itu menjadi sebuah tantangan, karena jangan sampai anak itu menjadi istilahnya trauma atau tertekan atau tidak mau ikut lagi juara, atau jangan-jangan ketika juara juga dia menjadi lebih sombong gitu, sehingga akhirnya motivasi belajarnya malah jadi turun karena puas diri. Nah itu sih tantangannya, kita harus ngasih edukasi ketika dia menang, ketika dia kalah, dan apa itu makna dari perlombaan buat si anak itu sendiri. Efek positifnya ya Jasmine jadi tidak merasa puas diri ya. Mungkin yang biasanya dia merasa sendirian, terus tiba-tiba ngelihat ada orang, kok dia lebih hebat dari aku ya, kok dia pinter ya. Kalau contoh misalnya nih, Jasmine merasa bisa mengerjakan soal, terus tiba-tiba ada orang yang lebih cepat atau misalnya lebih banyak gitu, yang benarnya. Nah itu kan menjadi pelajaran yang berharga buat Jasmine, karena kan selama ini Jasmine itu di sekolahnya atau misalnya di tempat-tempat yang biasa dia ikut itu, biasanya yang saya terima dari guru-gurunya tuh suka lebih unggul gitu loh. Jadi tujuannya itu adalah itu sih, supaya dia melihat bahwa di sana itu ada yang lebih dari dia. Dan positifnya Jasmine alhamdulillah sekarang jadi lebih banyak memotivasi dirinya sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Pertama kali dia lomba sih waktu umur 2 tahun ya, karena dia kebetulan waktu itu di sekolahnya itu ada lomba nyanyi. Nah tapi kalau benar-benar diikutkan lombanya itu adalah ketika umur 4 tahun sih, setelah saya tahu bahwa Jasmine ini ternyata memiliki kebutuhan khusus ya dari psikolog, sehingga akhirnya oke,
sepertinya ini anak senang berkompetisi, anak ini senang menjadi juara gitu. Sehingga akhirnya ya udah saya jadikan Jasmine ikut lomba-lomba itu waktu umur 4 tahun. Jasmine, sini dong nak, sini deh. Sini. Kita spill piala kamu ya. Kamu tuh pernah dapat juara apa aja? Coba kita yang ini dulu deh. Ini kamu juara apa? Sempoa. Sempoa ya, juara ketiga. Oke, terus yang ini? Ini apa? Sempoa juga, tapi Bobnas. harapan 2. Iya, harapan 2. Ini apa namanya? Tingkat nasional ya waktu di Lampung. Terus di sini juga juara 1 matematika. Ini juara ketiga best favorit waktu Jasmine storytelling ya. Ya, Oke, ini dulu nih, ini piala juara berapa ini? juara 2. Juara 2 waktu Sayan, ini yang terbaru nih ya, kemarin belum lama, tahun 2025. Terus ini juara apa sayang? Ini juara Mewarnai. iya juara Mewarnai Juara ketiga. tiga. Ketiga mewarnai. Terus ini juara apa? ini juara 3 Lomba lomba mewarnai. mewarnai kaligrafi. Ya. Terus Ini juara kehapus. 3. Oh, juara 3. Juara 3 apa yang coba? nyanyi itu Oh, nyanyi. Dikit konten ya yang waktu pertama kali. Oh iya, waktu Jasmine umur 2 tahun ya? Oh iya. Ini tuh waktu pertama kali Jasmine bernyanyi waktu di Kids Potensia ya? Kamu waktu dapat piala gimana rasanya waktu itu? Oh gitu. Apa itu teh senang maksudnya? Hah? Terus udah gitu, ini ya. Nah ini Jasmine dapat piala apa? Juara 3 dance competition. Ini juara dance. Nih, baru dapat juara dance kayaknya. Baru dapat 1 piala ya? Iya. Gimana rasanya? Oh gitu. Kalau ini juara apa sayang? Ini juara 2. Mewarnai digital. Nah ini ada hasilnya. Ini hasilnya Jasmine mewarnai. Iya, ini ya. Coba liatin dong. Nih, juara 2. Jadi ini dibikinnya lewat tablet ya? Iya. Susah apa gampang? Gampang. Gampang. Maka lebih gampang kalau pakai kertas, lebih susah kalau pakai kertas. Oh, lebih susah pakai kertas. Soalnya kalau di digital bisa langsung kayak gitu. Oh iya, jadi lebih suka mewarnai pakai digital. Sekali pencet langsung semuanya bisa. Oh iya, jadi lebih cepat ya. Ini apa nih? Juara ketiga bahasa Inggris. Iya. Kamu ingat gak sih kamu ngapain itu? SD 2. Waktu kamu bercerita tahu itu? Ikut cerita apa? Yang kemarin yang tentang sehat itu loh. Oh itu, ini pialanya. Iya, inget kan? Iya. Terus ini dapat piala penghargaan kalau ini kamu jadi best talent di Aloha Peak waktu Taekwondo. Agustus. Karena kamu ngapain aja di sini taekwondo, Taekwondo. terus ngapain lagi? Ngedrum, Ngedrum, nyanyi, nyanyi, sama dance. dance. Wih, keren. Oh, yang masuk TV itu ya? Iya. Oh iya, kebetulan terus ada liputan ya. Terus ini nih, Apa itu? ini juara 2 apa? Kategori Juara 2. lomba apa tuh? Nak? Lomba menghitung gambar. Menghitung gambar. Ah, Ini juara 1 apa? itu juara 1 foto. Fotogenik, juara 1 waktu dibikin sama 3 second. Udah jadi model 3 second juga kan? Iya. Terus, nah ini yang luar biasa nih. Ini global art. Global Art Juara harapan 2. mewarnai di Global Art tingkat nasional. Ya. Nah ini yang gede ini apa sayang? Ini Juara ketiga juara matematika. ketiga matematika semua. Yang ke Lampung mana nak? Ini. Nah ini nih. Di atas ada sempoanya. Oh iya ya. Juara keberapa? Harapan 2. Harapan 2. Bobnas. Bobnas. Kamu cita-citanya nanti pengen tahun ini sempoa di Thailand ya? Iya. Tingkat internasional ya? Bismillah ya. Juara 1 lagi nih. Ini juara 1 apa itu? Matematika. Nah, SD 2. ya waktu kamu kelas 2 ini Ya.
Ini spill piala waktu 2024, 2025 baru tadi saya bilang. Oke, ini juara apa? Itu juara 2. Kategori A, lomba foto model Hari Anak Nasional. Sama ini juara ketiga, mencocokkan gambar. Banyak banget sih emang. Saya juga nggak nyangka juga kok bisa sebanyak ini ya. Ini tuh piala didapatkan waktu bulan Juli pas tahu Jasmine itu ternyata harus eksplorasi, jadi akhirnya diikut-ikutkan lomba untuk membuat mentalnya dia berubah, bahwa di luar sana banyak yang lebih hebat, yang lebih keren, supaya dia tetap rendah hati dan semangat terus belajar memperbaiki diri. Dan ternyata pialanya iya banyak banget. Ini tuh didapatkan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, yang tahun ini tuh baru dapat 1 yang sayang itu. Gimana rasanya? Kamu kok nggak nyangka ya pialanya kok bisa jadi Itu banyak? juga. Oh iya, Mas. Ambil. Nih. Aduh, coba sini. Yang ini. Oke, juara 1. Juara Mencocokkan 1 menggambar ya. Mencocokkan gambar. Kalau mencocokkan gambar. Terus apa lagi tuh? Juara umum. Juara umum apa ini? Lomba mewarnai. Ini juara umum mewarnai. Terus apa lagi? Ini juara pemenang. Oh, ini juara favorit foto model. Sama itu apa? Ini juara 2 Olimpiade Matematika. Olimpiade Matematika. Banyak banget sih pialanya. Gimana, Jasmine? Lihat pialanya sebanyak ini. Apa lu tuh apa? Jasmine, sini deh. Mama mau nanya sini. Hey, sini mau nanya. Lomba apa yang Jasmine kepengen banget dapat juara dan belum didapatkan? Yang belum itu Terus Jasmine pengen banget gitu. taekwondo. Oh, taekwondo. Oh, nggak taekwondo karena belum pernah ya. Oke, semoga nanti Jasmine dapat kesempatan ya. Terus pengen dapat piala lagi nggak? Mau. Oke, begitulah teman-teman nih piala-pialanya Jasmine. Alhamdulillah. Tiga 38. Oh, setiap nambah piala kamu diingetin gitu? Oh, Bukan nih, 40 oh 40. sama medalinya. Oh, medali tadi. Oh, oke, iya. Lomba mendatang. Oke, Jasmine, nanti sebentar lagi kamu mau ikut lomba apa aja? Yang lagi latihan matematika. Sebentar lagi itu OSI 2 ya. Lomba matematika, sains, sama bahasa Inggris. Terus yang nanti Desember yang sekarang lagi belajar sama Miss Nova, bentar lagi lomba apa? Sama Miss Nova, Komsitnas. Desember nanti di Sempoa. Terus nanti bulan November nih ada lomba apa? Pomse Iya. Taekwondo. 3 lomba yang lagi mau dipersiapkan sama Jasmine. Matematika. Oh, lagi latihan matematika sama siapa? Mama. Sama mama. Kalau latihan buat Komsitnas itu apa yang Jasmine siapkan? Lagi ngapain? Aku baca sekolah di online untuk lihat Untuk apa? untuk Untuk Komsitnas. ya Kalau untuk Taekwondo persiapannya apa? latihan Latihan sama sabem ya. ya. Nah, untuk para mama-mama di sana gitu kan, kita support anak-anak kita untuk ikut lomba. Tapi jangan lupa juga kita tidak menekankan kepada anak kita untuk selalu harus dapat juara ya. Karena ada kalanya anak itu takutnya menjadi beban gitu. Ikut lomba harus dapat piala. Ketika tidak dapat piala, kita harus bisa menjelaskan kepada anak bahwa perlombaan ini bisa disebut menang dengan kamu berani mengikuti itu udah bagus banget. Dan bahkan saya pernah satu waktu Jasmine pengen banget dapat piala waktu lomba dance pertama dan dia pulang tidak dapat piala. Gimana sih cara sikap kita kepada anak kita memberikan pengertiannya untuk memotivasi? Saya bertanya kepada pemenangnya
di depan Jasmine. Jadi saya bilang kayak gini waktu itu. Kebetulan waktu itu namanya kakak Jasmine juga, dia juara 1. Kak Jasmine hebat banget nih dapat juara 1. Ngomong-ngomong Kak Jasmine belajar dance-nya dari kapan? Wah, aku dari umur 4 tahun tante gitu kan. Oh, dari umur 4 tahun ya. Saya sudah berapa kali ikut lomba, aku udah sering. Nah, ini lomba ini harus menang yang berapa kali? Adalah 2 atau 3 kali, aku lupa kata gitu. Nah, nanti setelah di rumah saya akan bilang sama Jasmine, Jasmine tadi yang datang sama yang menang itu lebih banyak yang mana? Jasmine, yang menang sama yang datang waktu itu lebih banyak yang mana? Itu Pak. Yang pemenang sama yang datang lebih banyak yang mana? Yang datang Yang datang lebih banyak. Berarti jadi pemenang itu tidak semuanya jadi pemenang ya? Coba lihat ke sana sayang, ini tangannya. Nah, terus yang jadi pemenang itu ternyata dia udah ikut lomba beberapa kali ya? iya, Terus dia belajarnya lebih apa? lebih giat, Lebih giat. Jadi kalau misalnya Jasmine belum dapat piala nggak apa-apa? gak apa-apa. Berarti harus gimana Jasmine biar dapat piala? Belajar lebih giat lagi. Oke, kalau ngeliat yang lain dapat piala Jasmine nggak, apa yang Jasmine rasain? Termotivasi. Termotivasi. Oke. Walaupun pertamanya Jasmine sedih ya? Iya. Iya, nah jadi gitu loh mama-mama, kita harus kasih tahu sama anak kenapa orang bisa jadi juara, kita harus kasih tahu prosesnya. Bahkan nggak ada salahnya kita nanya sama anak itu di depan anak kita, supaya anak kita tahu bahwa ketika ada seorang pemenang itu sudah mengalami proses kekalahan beberapa kali, sehingga anak kita juga akhirnya menghadapi kekalahan itu biasa saja, bahkan lebih termotivasi untuk bisa dapat juara berikutnya. Jadi tanpa mengurangi motivasinya, tapi tidak juga menuntut si anak itu untuk selalu dapat piala. Nah begitu ya Naya. Sekarang kamu udah paham kan kenapa orang bisa dapat juara 1? Udah paham sayang? Udah. Dan Jasmine tetap semangat pengen jadi dapat juara 1? Iya. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman semuanya dan para mama-mama. Ayo kita support anak-anak kita untuk belajar berkompetisi dan bisa menghadapi kesalahan dan juga bisa lebih termotivasi. Tonton terus video Jasmine Dan jangan lupa dan jangan lupa di like di ya. like, Di like apa di love? di like, di semuanya. Oke, dadah.